Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari Universitas Tadulako, Fakultas FKIP dengan program studi Bimbingan dan Konseling. Jadi tujuan wawancara saya kali ini itu agar saya bisa memahami tentang prinsip-prinsip profesionalisasi BK dalam praktik sehari-hari di sekolah. Nah, langsung saja kita masuk ke wawancara. Di sini ada identitas dan motivasi, dan saya izin untuk Ibu memperkenalkan diri Ibu dan bisa diceritakan latar belakang Ibu menjadi guru BK. Jadi perkenalkan, nama saya Jina Handini. Sebenarnya latar belakang saya bukan BK. Saya lulusan psikologi, tapi karena linear ya, psikologi sama BK itu linear. Kalau dalam pendidikan, jadi bisa masuk, nggak perlu lagi ada penyesuaian kan biasanya kemarin ada tanpa penyesuaian gitu. Jadi itu awalnya dari situ. Terus apa lagi? Selanjutnya, bagaimana Ibu memahami dan menerapkan makna profesionalisme dalam menjalankan peran sebagai guru BK? Kalau memahami memaknai profesionalisme, kalau dalam kita kan ada kode etik juga ya. Jadi dalam dalam bekerja, dalam menjadi seorang guru ya, karena saya juga baru belajar jadi guru. Dalam menjadi seorang guru BK itu sebenarnya susah gampang. Profesionalisme itu maksudnya diperlihatkan atau dibentuk ketika kita mendapatkan anak-anak misalnya yang bermasalah. Bagaimana cara kita menangani, bagaimana cara kita menjaga kerahasiaan, yang seperti itu sih. Selanjutnya, dalam praktik sehari-hari, prinsip etika apa yang paling sering diuji? Misalnya mungkin dari prinsip kerahasiaan, bisa diceritakan? Prinsip apa tuh? Kerahasiaan yang salah. Oh ya, kalau kerahasiaan sebenarnya susah gampang sih, karena ada beberapa kasus anak-anak itu melapor sementara teman-teman yang lain sudah tahu. Jadi mereka melaporkan kasus sementara yang lainnya itu sudah tersebar sebelum mereka melaporkan. Jadi di situ susahnya bagaimana kita memberhentikan sih prevent anak-anak ini untuk tidak menyebarluaskan lagi gitu. Karena kalau anak-anak biasanya kalau sudah dapat gosip langsung sebar, padahal dirinya belum tahu. Misal ada pencurian di kelas, langsung mereka ini yang ambil, tapi belum dilaporkan kalau ada kehilangan. Jadi pas dilaporkan, otomatis yang lain sudah tahu, dia ada pencurian di sini, jadilah itu teman-temannya saling menuduh, akhirnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya di luar gitu, nanti kita tunggu dia di luar, yang gitu sih ada. Selanjutnya, keterampilan atau kompetensi apa yang paling penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa yang tersebut? Menangani siswa sebenarnya ini sih tergantung sebenarnya, tergantung sekolahnya juga, tergantung anak-anaknya juga, individunya masing-masing anak juga. Karena kalau di sini karena kebanyakan di sini laki-laki, karena kejuruan kan kebanyakan yang otomotif, terus karena SMK jadi stereotipnya SMK itu kan kadang anak-anak yang nakal, yang sering bolos gitu kan. Jadi kalau di sini cara penanganannya itu tidak dengan yang marah-marah, udah yang kayak gitu, ambil hatinya dulu, dibaik-baikan, karena beberapa di sini juga beberapa sih kebanyakan itu dari latar belakang yang tidak kurang beruntung lah. Latar belakang yang di rumahnya broken home, banyak sekali di sini yang broken home, yang orang tua sudah tidak ada, yang tinggal di panti, banyak di sini pendidikannya. Jadi itu cara penanganan anak-anak di sini tuh kayak khusus begitu, kayak tidak bisa mereka berbuat apa langsung kau begini tidak bisa, karena kita tuh di sini diusahakan bicara baik-baik dulu, tanya alasannya apa, karena dengan begitu mereka bisa terbuka, karena
karena di rumah kan mereka sudah tidak punya sosok, tidak ada sosok yang bisa ini kan masuk ke hatinya. Jadi di sekolah kita berusaha untuk menjadi sosok itu. Selanjutnya, bagaimana ibu menjaga dan meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan, misalnya dengan mengikuti pelatihan atau seminar? Kalau pelatihan seminar ada, kita juga ada apa namanya kegiatan rutin mungkin sebulan sekali itu ada MJBK. Ya, jadi perkumpulan apa namanya MJBK se-Kota Palu lah. Jadi situ kita bisa sharing masalah-masalah, kemarin kita ada masalah ini atau masalah ini, bagaimana cara menanggulanginya, gitu sih. Kalau seminar-seminar juga ada. Selanjutnya di sini ada tantangan. Apa tantangan terbesar ibu yang ibu hadapi dalam menjalankan peran sebagai konselor di sekolah? Tantangan terbesar apa ya? Ya semua sih tantangannya. Misalnya kayak ada kan anak yang bermasalah, terus dia dihukum, terus dia tidak terima dihukum, jadi dia melapor sama orang tuanya di rumah. Terus orang tuanya juga tidak terima, datang ke sekolah, mungkin pernah Kayak begitu belum sih, masih minor sih kalau yang kayak gitu. Kadang ada, bukan kita yang menangani, cuman guru lain emosi langsung, belum sampai ke kita, belum dibawa ke BK, mereka langsung main ini. Akhirnya orang tuanya menelpon ke kita, nah kita nggak tahu masalah, gitu. Ada sih yang kayak begitu sih. Cuman untungnya di sini tuh orang tua masih bisa ajak kerjasama, karena kita juga ada rapat rutin orang tua juga kan, jadi masih bisa diajak kerjasama bahwa ini anaknya begini, anaknya seperti ini. Kita juga masih jaga komunikasi sama orang tua. Jadi setiap wali kelas itu setiap hari pasti mengabarkan ke orang tua, ini masuk, hari ini masuk, hari ini yang tidak masuk ini, hari ini yang bermasalah ini. Jadi ada semuanya laporan. Selanjutnya, bagaimana dukungan dari pimpinan sekolah atau kepala sekolah terhadap program di dalam layanan BK? Sejauh ini sih kepala sekolah atau guru lain itu suportif. Bagaimana persepsi atau pandangan atau anggapan negatif dari siswa dan guru lain terhadap layanan BK? Misal kan beberapa siswa itu ada yang menganggap kalau kita masuk ke dalam BK itu pasti dia sudah nakal atau bermasalah. Mungkin bagaimana cara ibu menangani? Caranya karena kita di sini ada juga kita buat program juga yang kebetulan kita ada PR juga tapi belum pernah jalan. Jadi kita itu berusaha sebagaimana mungkin anak-anak yang kita jadwalkan gitu. Misal saya punya anak bimbingan 3 kelas misal, 3 kelas. Jadi saya jadwalkan kelas ini Jumat pertama minggu pertama bulan Oktober misalnya, bulan Oktober ini jadwalnya kelas ini. Jadi siapapun yang mau masuk, maksudnya mau cerita, mau apa gitu bisa masuk ke BK. Jadi anak-anak itu tidak takut begitu. Jadi ruang BK itu selalu terbuka. Jadi kalaupun ada anak-anak yang mau bermain, kan kita di sini kayak main Uno yang kayak gitu kan nggak boleh ya. Kalaupun ada anak-anak yang mau bermain, kan di ruang BK itu ada catur, ada permainan. Jadi kalau misalnya mereka memang lagi jam kosong dan sudah misalnya satu hari itu semuanya masuk, tinggal 1 jam kosong itu tidak masuk, kadang kan kita taruh di ini kan, kita suruh ke perpus untuk merangkum. Nah, jadi kadang kalau mereka sudah terlalu mumet, oke silakan pulang, mereka tidak apa-apa main catur, tapi yang bermanfaat. Baik, selanjutnya di sini menurut ibu bagaimana kondisi profesionalisasi BK di Indonesia saat ini jika dilihat dari aspek organisasi profesi seperti ABQ, sertifikasi dan kemampuan masyarakat. Misalnya, apakah ABQ ini sudah berperan dengan baik? Apakah sertifikasi konselor sudah berjalan dengan baik? Dan apakah masyarakat sudah menghargai peran guru BK? Karena saya terjun ke BK ini baru ya,
masyarakat mungkin masih ada juga yang masyarakat bahwa BK itu ganas, kejam gitu ya. Masih banyak juga sih. Cuman kalau dilihat sih, kalau dari pengalaman saya sih ya, orang-orang tua itu melihat BK itu sangat berpengaruh sama anak-anaknya. Jadi alhamdulillah orang tua di sini kalau ada apa-apa sama anaknya menghubungi guru BK-nya juga. Jadi mungkin kalau di luar sana di tempat lain saya kurang paham ya. Cuman kalau di sini alhamdulillah di sini paham bahwa guru BK itu tugasnya melindungi gitu. Jadi kalau ada anaknya kenapa Bu, mohon maaf ini anaknya hari ini nggak sekolah Ibu. Kadang ada orang tua, Ibu ada anakku masuk hari ini karena dia pergi dari rumah ini, maksudnya dia berangkat dari rumah takutnya nggak sampai sekolah. Banyak orang tua yang ngajak anaknya ke guru BK. Alhamdulillah guru BK punya apa ya, punya nama lah, punya jajaran juga di belakang. Dan selanjutnya, apakah harapan Ibu untuk masa depan profesi konselor di Indonesia? Semoga harapannya, semoga orang-orang itu mulai paham, mulai aware bahwa profesinya kita itu juga bisa dipertimbangkan, juga bisa dilihat oleh orang-orang bahwa yang ke kita itu bukan hanya orang yang bermasalah saja gitu, tapi kita juga bisa mencegah atau bisa sekedar curhat-curhat juga bisa. Semoga orang-orang tidak gimana ya, semoga profesinya kita ini kedepannya tidak jadi tabu lah untuk orang-orang di luar sana. Kalau dari saya kan basicnya psikologi, kalau dari saya juga semoga orang-orang di luar sana tidak menganggap bahwa orang-orang yang mencari guru BK atau psikolog seperti kita ini bukan hanya anak-anak atau orang-orang yang punya penyakit mental, tapi orang sehat juga bisa. Yang terakhir ini mungkin untuk saya ingin minta tips apa yang Ibu ingin berikan kepada saya sebagai calon konselor agar saya bisa menjadi profesional dan efektif di berbagai. Tips Ya, mungkin ada tips dari Ibu. apa ya? Tipsnya sebenarnya jadi konselor, jadi guru BK itu sebenarnya panggilan hati sih menurut saya, karena saya juga tidak menyangka saya akan menjadi guru BK. Jadi awal-awalnya tuh kayak oke, kita coba dulu jadi guru BK bagaimana sih, tapi setelah terjun pasti ada rasa apa ya, rasa sayang, mulai rasa sayang anak-anak, rasa empatinya tuh mulai muncul, yang kayak gitu tuh pasti muncul. Jadi sebenarnya profesi ini panggilan hati sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi kalau mau terjun di misalnya jadi guru BK nantinya ya, kalau jadi guru BK nantinya banyak sabar, nah itu sih, banyak sabar, banyak ngerti keadaan. Kita harus peka keadaan siswa itu bagaimana. Intinya itu sih. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin sesi wawancaranya sampai sini saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.